pernikahan dan perlantikan baginda sebagai utusan Allah. Kini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menginjak remaja, seorang pemuda yang jujur dan amanah, sehingga masyarakat Quraisy Mekah memberinya gelaran Al-Amin, yakni yang dipercaya. Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang sukses, meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan perniagaannya bersama Maisarah. Pembantu Khadijah, Maisarah itu, baginda menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Semenjak itulah Khadijah mula tertarik kepada akhlak baginda, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyuruh Nafisah binti Munayyah, teman baiknya, untuk merisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merisi bukan meminang, merisi. Coba tanyakan sama Muhammad, mau tak kalau ada perempuan berkenan sama Muhammad? Nabi Muhammad tak jawab, cuma tanya siapa orangnya. Akhirnya ketika Muhammad itu berumur 25 tahun, baginda menjadi satu kenyataan bernikah dengan Khadijah binti Khuwailid dengan mas kawinnya 20 ekor unta. Allahu Akbar. Walaupun baginda Rasul itu sebagai pekerjanya, tetapi tetap seperti mana tradisi orang Arab, ada uang antaran, ada mas kawinnya, dan mas kawinnya tak tanggung-tanggung sampai 20 ekor unta. Banyak ini. Nah, majelis perkawinannya dihadiri oleh para pemimpin Bani Hashim dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Bani Mudhar dari keluarga bakal istrinya, yakni Khadijah binti Khuwailid. Nah, di mana rumah tangga baginda penuh dengan kebahagiaan, kemesraan, dan kasih sayang. Ini singkatnya saja, Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan. Menjelang umur 40 tahun, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bertahanus. Bertahanus itu menyepi atau uzlah, menyendiri dan bertafakkur di Gua Hira, puncak Jabal Nur. Sesudah tiga tahun beruzlah di Gua Hira itu, baginda didatangi Namus, yaitu malaikat Jibril, tepat pada 17 Ramadan. Masya Allah. Itu setelah 3 tahun uzlah di Gua Hira, puncak Jabal Nur. Tepat pada 17 Ramadan itulah didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. Yang pertama itu yaitu 5 ayat dari surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahu Akbar.
Itu ayat yang pertama, hanya 5 ayat saja. Inilah pelantikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Baginda berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan melanjutkan dakwanya di Madinah selama 10 tahun. Total semuanya ada 23 tahun. Saudara-saudara sekalian, ayat berikutnya setelah malaikat Jibril itu menyampaikan Nabi Muhammad turun karena kesejukan dan merasa takut kepada siapa yang datang itu. Maka Siti Khadijah menyelimuti karena kesejukan, menggigil dan dikejar rupanya oleh malaikat Jibril. Maka ayat berikutnya itu yaitu ayat Al-Muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Allah sedang berselimut dikejar juga, menyampaikan ayat berikutnya. Maka hal tersebut Siti Khadijah berjumpa pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, pakciknya itu ahli kitab. Maka pamannya yakni Waraqah bin Naufal itu memberikan nasihat kepada Khadijah, kau jaga baik-baik, waspada, jangan sampai dianiaya oleh orang-orang yang jahat. Sebab apa? Dia akan menjadi pemimpin besar pada akhir zaman. Sudah 2 orang menasihatkan bahwa ini orang sudah jelas yang didatangi oleh namus itu malaikat Jibril. Allahu Akbar. Pada tahun 10 Hijrah, baginda dan para sahabatnya melakukan haji wada, haji perpisahan. Itu hari Jumat. Wahyu terakhir ayat 3 dari surah Al-Maidah. Turun di Arafat. Kemudian Rasulullah wafat pada usia 63 di Al-Madinah Al-Munawwarah. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah bersama beribu-ribu sahabat pergi haji, namanya haji wada, haji perpisahan, di mana ayat terakhir turun di dekat Masjid Namirah sana. Di Makkah itu ada Masjid Namirah. Disitulah ayat terakhir surah Al-Maidah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Abu Bakar menangis karena Abu Bakar itu mempunyai ilmu firasat bahwa Nabi ini tak lama lagi, sedih menangis. Ternyata betul. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pulang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Isnin, bersamaan juga dengan 12 Rabiul Awal, sama dengan hari kelahirannya. Maka ingatlah saudara-saudara sekalian, kalau kita mempunyai anak, mempunyai cucu, dan Anda sendiri kalau tahu hari kelahirannya, bagus, bukan date-nya, harinya, hari kelahirannya. Kenapa? Sebab orang itu meninggal dunia
pada umumnya pada hari kelahirannya ataupun pada hari tanggalnya pusat. Tapi itu jarang. Kebanyakan kalau seorang itu lahir pada hari Jumat, dia akan meninggal pada hari Jumat. Kalau lahir pada hari Senin, dia akan meninggal pada hari Senin. Kebanyakan begitu. Kalau jemaah tahu bagus. Kalau tak tahu anak-anak kita, cucu kita, mesti kita harus tahu harinya, bukan ditnya. Waspada. Saudara-saudara sekalian, malaikat itu tak datang kepada orang yang sudah lanjut usianya. Malaikat Israel tak datang kepada orang yang sakit. Buktinya apa? Banyak di hospital sakit, tapi malaikat maut tak datang. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, malaikat maut itu datang kepada orang yang sudah tiba ajalnya. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang itu tak sakit dulu. Pagi masih pergi ke pasar, petang sudah sampai di pusara aman. Allahu Akbar. Maka senantiasa kita waspada, senantiasa kita mengerjakan amal soleh, hendaklah kita pemurah. Semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.